kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi ini. Dalam pertemuan ibadah doa pagi kita pada pagi ini, kita akan siapkan hati kita dan keberadaan diri kita untuk terima berkat dan jamahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Karena aku ragu hari ini ada, bukankah waktu aku tak rohmu, bawa hatimu penyembahan
Yesus makin bertambah, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hati, menentang hidupku, mengikut Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin adanya jadikan hamba yang benar selalu. Karena anugerahmu hari ini ada, bukankah waktu, namun karena rohmu bahwa hatiku penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua ragu, itulah kekuatan hidupku, ku yakin adanya jadikan hamba yang berkenan selalu. Itulah kesukaan hatiku, melepas semua aku, menentang mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, percaya kepadamu. Haleluya, percaya engkau sejak punya kami, sejak
Padamu Allah kami mengucap syukur. Bapa yang baik, sembah nama-Mu Tuhan, Kau Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, Yesus, anugerah-Mu besar di hidupku, anugerah-Mu besar di hidupku. Haleluya, haleluya, nama-Mu agunkan. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena pagi hari ini Engkau mempertemukan kami kembali untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk tiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon anugerah Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengurapi kami, memperlengkapi kami semua saat kami dengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu tiap hari, tiap saat, tiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan melingkupi kami semua. Kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi ini yang akan memberikan tuntunan bagi kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita pagi ini bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun dalam langkah hidup kita. Kita akan buka Alkitab kita. Kita buka di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan beri judul renungan kita adalah dengan judul dusta. Ya. Kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini, ya enggak akhir-akhir ini ya, sejak sosial media semakin mudah untuk dinikmati setiap orang,
maka kita semua yang suka nonton TV, yang punya HP, pasti kita akan bisa melihat lebih banyak lagi informasi-informasi yang disuguhkan, entah itu informasi yang benar atau yang salah, semua bisa kita lihat. Kita tinggal pilih saja mana yang kita mau tonton. Nah, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk, ada yang sebuah kebenaran, dan ada yang itu merupakan dusta yang disebarluaskan dan orang banyak melihatnya, sehingga itu semakin banyak muncul di sosial media. Padahal itu tidak benar. Nah, dari yang kita baca tadi, setelah Yesus bangkit, ya, setelah para wanita ini melihat kubur itu kosong, setelah mereka kemudian kembali kepada murid-murid Yesus untuk menyampaikan tentang kubur yang kosong itu, penjaga-penjaga ini tentu ketakutan karena kuburnya kosong. Tentu mereka harus mempertanggungjawabkan hal itu kepada para imam-imam kepala. Lalu mereka pergi kepada imam kepala dan memberitahukan keadaan yang terjadi bahwa kubur itu kosong. Apakah mungkin Yesus bangkit? Atau bagaimana, tapi kubur itu kosong. Batu itu terguling, kubur itu kosong. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat 12, mereka kemudian berunding dengan tua-tua, dengan imam-imam kepala itu, kemudian mereka memutuskan untuk memberikan sejumlah besar uang. Untuk apa? Untuk menyuap para serdadu ini, supaya para serdadu yang bertugas menjaga kubur Yesus itu menyiarkan kabar dusta bahwa kuburnya kosong karena para murid mencuri jenazah Tuhan Yesus saat mereka sedang tidur. Kalau dipikir-pikir ya, ini berarti kan sebuah kelalaian. Kok bisa sampai tidur padahal sedang bekerja? Tapi ya itulah, dusta tetaplah dusta, dan segala sesuatu bisa saja dibuat supaya menjadi sebuah berita dan dianggap sebagai kebenaran oleh orang yang tidak mau memperhatikan dengan baik dan tidak mencari tahu kebenarannya. Nah, di sini dikatakan bahkan imam-imam kepala ini berani menjamin nanti kalau beritanya ini sampai kepada wali negeri, tentu mereka akan dimarahi. Kenapa saat berjaga bisa sampai lalai? Imam kepala ini berani menjamin, nanti kami akan berbicara, nanti kami akan bertanggung jawab, sehingga kalian aman. Sehingga berita-berita itu disampaikan oleh para serdadu-serdadu yang sudah menerima suap itu kepada orang-orang yang mereka temui. Dan di sini dikatakan di ayat 15, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari bacaan kita pagi ini. Yang pertama adalah dosa yang kita tidak mau bertobat saat Roh Kudus itu mengingatkan kita di dalam hati kita, itu akan terus berkelanjutan.
Kalau kita melakukan sebuah kesalahan dan itu adalah dosa. Dan saat itu kita sudah diingatkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat sesuatu peristiwa dalam hidup kita yang kita sedang lihat atau alami. Kita tidak mau belajar untuk itu membuat kita sadar dan bertobat, tapi kita mengeraskan hati kita, maka itu akan menjadi berkepanjangan. Akan muncul dosa-dosa yang baru. Kenapa bisa begitu? Coba perhatikan. Imam-imam kepala ini awalnya apa sih? Mereka iri melihat orang banyak begitu menyanjung dan menyukai Yesus. Karena Yesus membuat mukjizat. Karena Yesus begitu baik mengajar. Sehingga orang banyak mengikuti Yesus. Dan itu membuat mereka iri dan membuat mereka menjadi takut tersaingi. Karena orang banyak lebih senang mengikut dan mendengarkan Tuhan Yesus. Dan dari hati yang iri serta benci, ketakutan yang berpanjangan dan tidak beralasan yang seharusnya membuat mereka itu bertobat, itu tidak dikerjakan oleh mereka. Tetapi hati mereka dibiarkan terus-menerus dipenuhi dengan hal seperti itu. Sehingga itu kemudian akan menghasilkan dosa-dosa selanjutnya. Mereka kemudian bersama-sama membuat keputusan untuk membuat Yesus ditangkap dan disalib. Mereka juga menghasut orang banyak supaya mengikuti keinginan mereka. Sehingga orang banyak pun berkata, salibkan Yesus. Dan tentu ada uang yang bermain di situ. Selain ucapan-ucapan yang menghasut dan dusta itu. Masih berlanjut tidak? Masih. Saat Yesus disalib, kalau kita memperhatikan bacaan kita yang lalu, orang banyak itu setelah melihat Yesus disalib, mereka memukul-mukul dirinya, karena mungkin mereka merasa bersalah, bahwa mereka kemudian mengingat Yesus itu baik. Kenapa mereka ikut serta mendukung supaya Yesus disalibkan? Ini lepas dari bahwa Yesus memang harus disalib, supaya itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan itu maksud saya. Yang saya sampaikan di sini adalah orang banyak saat melihat peristiwa itu, mereka menyesalinya. Ada orang-orang yang kemudian berubah dan bertobat. Tapi orang Farisi ini, imam-imam kepala ini tidak. Mereka puas karena mereka pikir, sudah selesai. Musuh mereka, saingan terbesar mereka sudah selesai, sudah mati di kayu salib. Tapi yang membuat kaget, Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan itu bagi mereka sebuah pukulan telak yang membuat mereka ketakutan lagi. Wah, bagaimana ini? Berarti benar apa yang Tuhan Yesus pernah bilang. Bahwa bait Allah ini akan dihancurkan dan akan dibangun lagi 3 hari. Itu buat mereka ketakutan. Bagaimana ini nanti? Bisa lebih dahsyat lagi dibanding yang lalu. Sehingga kemudian mereka rapat bersama dan memutuskan untuk menyebarkan dusta. Dosa yang satu, jika sudah diingatkan oleh Roh Kudus, tidak kita bereskan dan kita tidak bertobat, itu akan berkelanjutan kepada dosa-dosa yang lain. Dan itu akan seperti jerat bagi kita. Sehingga kita kemudian lama-lama tidak menjadi peka, tapi menjadi bebal. Bapak Ibu Saudara, pelajaran kedua
yang perlu kita perhatikan adalah jangan menilai segala sesuatu itu berdasarkan uang. Bahwa uang itu paling penting di atas segala-galanya. Saat ini kita kan bisa melihat segala sesuatu itu bisa berubah karena uang. Tapi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, apakah kita juga akan melakukan itu? Para serdadu ini menerima suap. Mereka beresiko memang. Seandainya kemudian mereka tidak mengikuti apa kata imam kepala. Bisa saja mereka kena marah, kena fitnah dari imam kepala, atau apapun juga. Tapi mereka mengambil keputusan yang lebih mudah. Menerima uang suap dan menyebarkan dusta di antara orang-orang yang mereka ketemui. Dan berita dusta itu biasanya berita yang paling didengar orang karena lebih hangat dibanding sebuah kebenaran. Ya kadang-kala orang meragukan kebenaran itu. Jangan berpikir bahwa uang itu di atas segala-galanya. Sehingga bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu menganggap remeh tentang sesuatu hal yang sebetulnya itu kita tahu persis itu tidak boleh dilakukan. Itu tidak menunjukkan kesaksian hidup yang baik. Tapi karena seandainya kita mengukur segala sesuatu bahwa uang itu adalah yang paling utama, maka kita melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus ingat itu. Uang bukan yang paling penting di atas segala-galanya. Memang manusia hidup perlu uang, tetapi bukan berarti uang itu yang paling penting. Yang ketiga, kita belajar bahwa di dalam hidup ini, berita itu bertebaran di sekeliling kita. Entahkah itu tentang seseorang, entahkah itu tentang sebuah kejadian, entahkah itu tentang apapun juga. Bahkan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan bisa diputar balikan karena ada dusta. Karena ada kepentingan di situ. Karena uang yang berbicara. Karena orang butuh uang. Jika videonya ditonton oleh banyak orang karena membuat sebuah berita-berita yang dusta, yang itu membuat orang senang, terus orang mencari tahu, pengen nonton, maka uang itu mengalir. Sekarang kan begitu ya. Bikin sebuah video, bikin apa yang membuat, padahal itu tak benar, tak tidak, bahkan mungkin seperti hasutan atau hal yang memecah belah, atau itu membuat orang lain menjadi ragu. Wah, langsung yang nonton sampai ribuan. Itu kan masuk ke kantong yang membuat konten. Itu kalau di sosial media. Kalau di hubungan bermasyarakat, kebenaran itu kadangkala ditutupi, terus orang ngomong banyak hal yang itu tidak benar, dan itu mengacaukan segala sesuatu. Saat ini kan kita bisa melihat, apalagi nanti kalau sudah mulai pilpres, berita-berita itu entah benar atau entah tidak, itu berseliweran di mana-mana. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang percaya? Mari kita jangan mudah percaya tentang sesuatu hal. Apalagi kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah percaya, tapi cek dan rechecklah dulu. Apakah benar seperti itu? Kita harus cari tahu. Sehingga kita tidak ikut terbawa di dalam dusta. Ya, kita hati-hati. Apapun itu, berita-berita di masyarakat,
hal-hal yang kemudian menyangkut hubungan kekeluargaan kita, komunitas kita di gereja dengan orang-orang percaya, bisa saja menjadi rusak gara-gara dusta yang disebarkan. Karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai hubungan yang baik menjadi rusak karena kita tidak mau cek dan dicek, tapi kita percaya dusta. Jangan sampai kita itu iman kita menjadi goyah karena kita mendengar kabar-kabar yang itu menggoyahkan hati kita tentang orang yang kelihatannya orang pintar, terus dia ngomong begini begitu sehingga kita kemudian jadi bertanya-tanya, oh ternyata seperti itu ya, ternyata begini ya. Jangan seperti itu, tapi belajarlah. Jika kita mendengar sesuatu, jangan langsung mudah percaya, tapi cek dan dicek. Cari tahu apakah benar atau tidak, ataukah berita itu disebarkan karena ada motivasi-motivasi tertentu, sehingga itu membuat kacau suasana, sehingga membuat goyah iman kita. Kita harus hati-hati, ya. Dari sini kita belajar bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Saat dosa itu kita lakukan, dan kemudian Tuhan ingatkan lewat Roh Kudus-Nya di dalam hati kita, segeralah bertobat dan membereskannya. Jangan biarkan berlarut, karena itu akan menambah dosa-dosa selanjutnya. Yang kedua, jangan menganggap uang itu paling penting di atas segalanya. Sekalipun kita ini manusia hidup butuh uang, tapi tidak boleh membuat uang itu di atas segalanya, sehingga kita menomorduakan kebenaran. Kita menomorduakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, jangan percaya berita-berita atau apapun yang membuat kita kadang berpikir-pikir yang lain, jangan mudah percaya. Tapi cek dan recheck, kita periksa dulu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah terhasut dan mudah goyah ke sana kemari oleh kata-kata yang disampaikan oleh orang lain, entahkah itu benar atau salah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan pagi ini. Biarlah kami belajar dari peristiwa saat Engkau bangkit ini, supaya hidup kami semakin baik. Kami rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam iman. Kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang menjadi kesaksian hidup yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami ini manusia lemah dan seringkali mudah untuk dipengaruhi. Tetapi kami memberi diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami kemampuan dan hikmat, sehingga kami semakin bijak di dalam hidup ini. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Kami memberi diri, ya Roh Kudus, berbicaralah dan bekerjalah dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menunjukkan akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa pagi ini, untuk setiap hal yang sedang kami alami hari-hari ini. Entahkah itu kami sedang mengalami masalah kesehatan, ya Tuhan kami minta kepadamu, supaya Engkau menolong kami. Supaya Engkau menyembuhkan kami jika ada di antara kami yang sakit. Tuhan melawat kami, sehingga kami dapat mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa, jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau yang membuka jalan. Entahkah itu masalah ekonomi, entahkah itu hubungan satu dengan yang lain, ataupun hal-hal yang lain yang sulit terpecahkan. Ya Tuhan, kami mau untuk Engkau memimpin kami kepada jalan-jalan supaya kami dapat terlepas menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami ini bersama dengan Engkau. Pimpinlah kami ya Tuhan.
Dan kami berdoa pagi ini, biarlah Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami dibawa kepada kesetiaan yang semakin setia kepada Tuhan. Tidak goyah dengan segala sesuatu yang dapat menggoyahkan iman percaya kami. Tapi kami semakin kuat di dalam Engkau. Semakin mengerti kebenaran-Mu, dan kami semakin kuat, Tuhan. Kuat iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang berlibur, atau mereka berpergian karena berkenaan dengan libur yang panjang ini. Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami semua, menjagai kami semua dimanapun kami berada, supaya kami tetap dalam keadaan baik. Dan kami pun juga tetap ada di dalam kesetiaan kami kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menjagai kami semua sampai kami nanti kembali ke tempat kami masing-masing untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala jikalau masa liburan ini sudah selesai. Berkati kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan menolong sehingga kami dapat terus melangkah menyelesaikan pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga kami dapat melihat sebuah gedung gereja yang baik, yang sungguh sangat baik, karena itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kami. Pakai untuk kami bisa beraktivitas di situ. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati ibadah hari Minggu besok. Biarlah Tuhan berkati ibadah hari Minggu besok. Berkati para pelayan-Mu, biarlah mempersiapkan diri dengan baik. Dan biarlah anak-anak-Mu juga yang ada di Semarang, yang tidak berpergian, tidak larut dengan liburan ini, tetapi menyediakan waktu untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di luar kota, yang sedang berpergian pun, tetap menyediakan diri untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidup akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.